Kecuali kita memuji kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagian orang beranggapan bahwa memuji Rasulullah dianggap mengkultuskan Nabi Muhammad sebagai Tuhan. Mereka mengambil hadis dari la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam atau kama qala Rasulullah. Kata beliau Rasulullah, jangan engkau mengkultuskan aku sebagaimana kaum Isa mengkultuskan Nabi Allah Isa sebagai Tuhan. Para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan bahwasanya hadis ini bukan larangan untuk memuji Rasulullah. Bukan larangan untuk memuji Rasulullah, tapi larangan kita mengkultuskan Nabi Muhammad sebagai Tuhan, sebagaimana kaum Nabi Allah Isa mengkultuskan Isa sebagai Tuhan. Maka memuji Nabi Muhammad SAW itu tidak ada larangan. Bahkan Allah pun di dalam Al-Quran memuji Rasulullah. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguh engkau wahai Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, benar-benar memiliki akhlak yang agung, akhlak yang tinggi, akhlak yang mulia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku mengutus kau wahai Muhammad kecuali engkau itu sebagai rahmatan lil alamin. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Allah memuji Rasulullah dalam Al-Quran, maka pantas kalau kita memuji Nabi kita Muhammad SAW. Tentunya tidak ada di antara kita yang menganggap Nabi Muhammad sebagai Tuhan, tidak. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sayyidina Ali karramallahu wajhah, beliau berkata dalam syairnya, la dara lil mar'i ba'dal maut yaskunuha illa allati qabla al maut yabniha. Tidak ada tempat tinggal yang akan kita tinggali, tempati setelah kita mati, kecuali tempat tinggal yang kita bangun sekarang ini di dunia. Fa in banaha bi khairin qaba maskanuha wa in banaha bi syarrin khaba baniha. Kalau kita membangun sekarang ini di dunia dengan bangunan yang baik, apa itu bangunan yang baik? Apa maksudnya? Yaitu amal soleh kita, amal baik kita, perintah yang Allah perintahkan kita kerjakan, larangan yang dilarang kita jauhi, ikuti sunnah Rasulullah. Berarti kita sekarang ini di dunia sedang membangun rumah yang sebenar-benar rumah untuk kita tempati nanti di akhirat. Maka kalau kita membangun sekarang ini dengan bangunan yang baik, yaitu dengan amal soleh, kita akan mendapatkan rumah yang sebaik-baik rumah nanti di akhirat. Tapi kalau bangunan kita jelek di dunia ini, amalnya buruk, tidak pernah sujud kepada Allah, tidak pernah ibadah kepada Allah, maka ketahuilah kita akan mendapatkan tempat tinggal kita di akhirat seburuk-buruk tempat tinggal. Maka tidak ada cara lain untuk kita hidup di dunia ini kecuali hanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para orang-orang beriman, mereka menikmati dunia ini, kenikmatan bagi mereka di dunia ini hanya ketika sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Lain tidak ada kenikmatan kecuali ketika mereka bisa sujud, merendahkan diri mereka di hadapan Allah, merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenikmatan yang besar bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena Allah Rasulullah bersabda, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih ila rabbih wa huwa sajid. Paling dekatnya hamba kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu ketika apa? Ketika sujud. Sujud di malam hari, sujud ketika sholat, sujud ketika kita sholat dia mulai di malam hari,
memperpanjang sujud kita, ya, memohon kepada Allah, mengadu, mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sujud kita. Itulah dekatnya hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga salah seorang soleh berkata, laula qiyamul lail wa mulaqatul ahbab ma ahbabtul baqa fid dunya. Kalau bukan sholat malam dan perjumpaan dengan kaum soleh, kumpul dengan orang-orang soleh, saya tidak ingin hidup di dunia. Sampai ada seseorang bertanya kepada seorang gurunya, seorang soleh, apakah di surga ada sholat? Apakah di surga ada sholat malam, bisa sujud seperti di dunia? Kata gurunya, di surga tidak ada sholat. Di surga itu tidak ada amal. Di surga itu tempat menerima balasan amal. Menangis ini orang soleh, ya. Kemudian dia berkata, in kana ahlul jannah fi mithli nahnu fihi fi hadza fi lail innahu la fi 'aisyin thayyib. Seandainya orang di surga nanti ada sholat malam, ada qiyamul lail, seperti kita di dunia ini bisa sujud, bisa nikmat di malam hari sujud, alangkah indahnya kehidupan di akhirat atau di surga nanti. Seandainya di surga juga ada sholat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Maka orang yang banyak sujud di dunia ini, ya, tentunya dia akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Yang pertama, orang yang banyak sujudnya di dunia ini, ya, di sini sujud, di sana sujud, di mana-mana dia bisa sujud kepada Allah. Masuk masjid, sujud, sholat tahiyatul masjid. Pergi keluar kota, ada masjid, masuk masjid, sujud, sholat tahiyatul masjid. Banyak sujud. Di rumah sujud. Beberapa tempat dia gunakan untuk sujud kepada Allah. Maka ketika kita wafat, maka tempat sujud kita akan menangis kepada Allah. Tempat sujud kita sedih karena ditinggal oleh orang yang wafat, kita yang wafat yang banyak sujudnya, memohonkan ampunan kelak nanti di hadapan Allah SWT. Ketahuilah bahwasanya setiap hamba kita ini punya pintu di langit. Setiap manusia punya pintu di langit. Pintu ini apa? Tempat turunnya rezeki kepada hamba tersebut dan tempat naiknya amal-amalnya masuk pintu ke langit sampai menghadap kepada Allah. Kalau hamba tersebut meninggal wafat, itu pintu sudah tertutup. Kalau kita melakukan amal baik di dunia ini, banyak sujudnya kepada Allah Subhanahu wa taala, di bumi, menangis bumi, dan ketika amal kita naik, dilaporkan oleh Allah, oleh malaikat ke Allah, amal yang baik masuk ke langit, pintu langit itu, langit merasa senang, merasa gembira. Bahkan amal-amal soleh kita ketika naik masuk ke langit itu harumnya luar biasa, harumnya luar biasa, sehingga langit juga merasa senang. Ini demikian juga sebaliknya, amal buruk yang dikerjakan seorang hamba ketika dia wafat, tidak ada bumi yang akan memohonkan ampunan kepada Allah. Langit pun sudah merasa karena setiap naik amal buruknya, baunya luar biasa busuknya. Karena perbuatan buruk yang dia kerjakan akhirnya dilaporkan oleh malaikat kepada Allah melalui pintunya sampai kepada Allah, itu tercium bau-bau yang sangat tidak enak. Maka itu manfaat orang sujud ketika di dunia ini apa? Maka dia akan mendapatkan kemuliaan dari Allah. Tempat sujudnya akan terus memohonkan ampunan kepada Allah SWT. Kemudian yang kedua, orang yang banyak sujud di dunia ini akan nampak dari wajahnya tanda-tanda bekas sujud. Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Dalam Al-Quran disebutkan simahum, ada tanda di wajah mereka min athari sujud, bekas sujud. Imam At-Tabari, ya, di dalam riwayat Sayyidina Abdullah ibnu Abbas mengatakan bahwa yang dimaksud bekas sujud di wajah orang-orang yang beriman itu, mohon maaf, bukan
hitam yang ada di wajahnya, ya, melainkan bekas sujud yang ada di wajah orang-orang yang beriman itu apa? Yaitu nampak dari wajahnya tambah istiqomahnya, tambah lemah lembut, akhlaknya tambah baik, akhlaknya tambah indah, tambah sabarnya, tambah dermawannya, tambah kemurahannya. Inilah ya yang dimaksud simahum fi wujuhihim min athari sujud. Ini kemuliaan yang kedua yang diraih, yang didapat oleh orang-orang yang banyak sujudnya di itu. Yang ketiga, banyak sujud di dunia ini, maka kita akan bisa berkumpul bersama Nabi Muhammad SAW. Seorang sahabat datang kepada Rasulullah, sahabat Aba Firos. Aba Firos ini namanya yaitu Rabi'ah bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Ini selalu berkhidmah kepada Rasulullah. Khidmah sahabat itu bukan hanya duduk belajar, tapi ada yang khidmah, mengabdi kepada Rasulullah. Ada yang megang sandalnya Rasul, ada yang megang siwaknya Rasul, ya, ada juga yang menyediakan air wudhu untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka suatu saat Abu Firos datang kepada Rasulullah di malam hari, sudah menyediakan wudhu untuk Rasulullah sholat wudhu malam, sholat malam. Setelah itu Rasulullah merasa kasihan dengan sahabat ini. Ya, kemudian Rasulullah bertanya, Salmi, kamu minta kepadaku apa yang kamu inginkan. Aku akan mohonkan kepada Allah supaya Allah mengabulkan permintaan. Maka apa? Kata Abu Firos, yang diminta bukan dunia, ya, tapi beliau ini memiliki pandangan yang lebih dari itu. Apa yang diminta? Ya Rasulullah, sebagaimana aku bisa hidup denganmu, kumpul denganmu di dunia ini, maka doakan aku ya Rasulullah. Aku hanya minta satu, jadikan aku termasuk orang-orang yang bisa kumpul bersamamu kelak di akhirat nanti. Kemudian apa kata beliau Rasulullah? Inni ala dzalika bi kasrati sujud. Maka aku akan mohonkan kepada Allah, tapi bantulah ya dengan memperbanyak sujudmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu diantara yang menyebabkan engkau bisa kumpul denganku nanti di akhirat. Banyaknya sujud bisa bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nanti di akhirat. Maka dari itu kita diajarkan oleh Rasulullah, oleh para ulama, ya, para guru-guru kita, kalau kita minta kepada Allah, jangan hanya berdoa minta urusan dunia. Dan jangan kita minta urusan yang kecil, minta yang banyak, yang besar. Dan jangan hanya urusan dunia, urusan akhirat kita minta. Sehingga Rasulullah mengajarkan kepada kita, idza sa'altumullah fas'alu a'lal firdaus fa innahu a'lal jannah. Jika engkau memohon kepada Allah, mohonlah tempat yang paling tinggi, yaitu al-firdaus. Karena al-firdaus itu adalah surga yang paling tinggi nanti di akhirat. Jadi dengan ini jalur pokoknya wis mlebu surga keri-keri boten nopo-nopo. Ya percuma rugi dan jalur sing paling dhuwur. Minta ya Allah, jadikan saya termasuk orang-orang yang bisa meraih surga yang paling tinggi al-firdaus. Minta kepada Allah. Tidak dilarang kita minta apa saja. Ukuni astajib lakum kata Allah. Bagaimana dikisahkan di zaman Nabi Allah Musa alaihissalam. Jadi ada wasiat dari Nabi Allah Yusuf alaihissalam agar makom Nabi Allah Yusuf itu ya dipindahkan dari Mesir ke Palestina. Ya, ini disebutkan dalam kisah tersebut. Ya. Maka Nabi Allah Musa alaihissalam ingin mencari di mana makom Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Karena jaraknya memang jauh, beratus-ratus tahun, tapi setiap para nabi, para rasul, para orang-orang yang hafal Quran, para orang-orang soleh yang ahli ibadah, itu jasadnya tidak bakal hancur sekalipun bertahun-tahun.
Dicari oleh Nabi Allah Musa, mencari kabar-kabar, ternyata ada satu perempuan yang sudah tua. Ini perempuan ini tahu dia letak kuburan Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Maka kata perempuan ini, sudah diketahui, tunjukkan aku, kata Nabi Allah Musa, di mana makom kuburan Nabi Allah Yusuf, karena aku akan memindahkan dengan kamu. Wasiat dari Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Apa kata perempuan ini? Saya tidak akan memberitahukan kecuali saya ingin minta satu saja. Doa, saya ingin minta tolong penuhi syarat saya satu. Apa kata Nabi Allah Musa? Apa permintaan kamu? Ya. Doakan saya, kamu mohon sekarang kepada Allah. Imro'atun sauda min ahli jannah. Ada seorang perempuan sauda. Sauda ini perempuan sing ireng elek, dan juga mohon maaf, dia sakit kulit, sakit setubuh dia, bertahun-tahun dia merasakan ujian sakit kulit. Sudah mohon maaf jelek, hitam, ya, dari pelosok. Ya, apapun yang terjadi kepada kita di dunia ini, apapun ujiannya, ya, kalau kita sabar, memang sabar pahit, sabar itu berat, ya. Tapi orang yang banyak ujiannya di dunia kelak dimuliakan oleh Allah di akhirat, akan dipanggil oleh Allah, sehingga orang-orang di dunia yang mungkin sedikit ujiannya iri, wah, kok luar biasa, sing entuk ujian ini, sing akeh ujian ini teng dunia niku kok makomnya, kedudukannya tinggi. Akhirnya mereka nanti disebutkan dalam riwayat, kepengen orang-orang yang sedikit ujiannya di dunia ini, coba kalau saya di dunia kemarin itu ujiannya banyak, tentu saya mendapatkan juga kedudukan yang tinggi. Jadi ternyata orang yang banyak ujiannya di dunia ini, kalau mau sabar, dapat tempat yang mulia di sisi Allah SWT. Yang terakhir bisa juga terjadi kepada sahabat Rasulullah, ya. Ada sahabat Rasulullah bernama Qatadah, melu perang jihad. Jadi sahabat ini kadang, ya, kalau ikut mereka ini, yang diharap hanya surga, yang diharap hanya bisa mati syahid ketika berperang. Ya itu saja, tidak ada keinginan lain para sahabat Rasulullah. Ketika mengikuti peperangan, kemudian apa yang terjadi? Ya, ini matanya ini lepas, ucul motor itu, kena pedang, berkeluar darah, dipegang, datang pada ini ya Rasulullah, datang pada mataku ya Rasulullah, ya, kembalikan tolong ya Rasulullah. Tahu Nabi yang punya mukjizat. Apa kata beliau Rasulullah? Isbir falakal jannah. Ya, kamu sabar aja, kamu dapat surga. Motor ini wis ucul. Sabar saja kamu dapat surga, kata Rasulullah. Ini sahabat sering bilang dengan Rasulullah, ya Rasulullah, saya masih ingin hidup di dunia Rasulullah, saya ini belum kawin. Kalau mau muncul, sopo sing pengen kalah, ayo aku kanjeng Nabi, tolong ya Rasulullah, kembalikan mataku, urusan surga nanti aja. Akhirnya dikembalikan oleh Rasulullah matanya dengan tangan yang mulia Rasulullah SAW. Bagaimana disebutkan di dalam qasidah itu, ya, wa ain wariqul Mustafa yashfil aliyah, ya, wariqul Mustafa yashfil aliyah, Allah Allah, wa ainu qatadatin qudha dalila, wa ammana waluha kullal ibadi, wa ammana waluha kullal ibadi, wa ammana waluha kullal ibadi, habiballahi ya khairal baraya, qamarun 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 sidran nabi, qamarun wa jamil wa jamil wa jamil sidran nabi wa jamil. Matanya muncul, kembalikan lagi oleh Rasulullah. Akhirnya dia dan Rasulullah, saya ingin dua-duanya, mata ya
berjuang mati-matian motor muncul doa dapat surga dapat surga. Inilah ya. Mari kita jangan hanya sekedar kumpul ya, jangan hanya sekedar hadir, tapi berusaha mari kita ikuti sunnah Rasulullah, yaitu di antara banyak sunnah di dunia ini yang menyebabkan kita akan mulia nanti di akhir hari. Ya, semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang diberi sehat afiat. Allah Subhanahu menjadikan kita termasuk orang-orang yang ahli istiqomah, ahli sujud, ahli ibadah, dan ketika kita meninggalkan dunia ini dalam keadaan husnul khotimah dan kelak di akhirat bisa berkumpul dengan Rasulullah, para orang-orang tua kita yang soleh. Mudah-mudahan anak-anak kita, keluarga kita menjadi anak yang soleh, keluarga yang rumahnya diterangi dengan Al-Quran, diterangi dengan sholat yang diberi cahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Semoga Allah mengangkat bala bencana wabah yang ada di negara Indonesia ini. Semoga Allah memberikan negara Indonesia ini makmur, aman, dan semoga Allah menjadikan ya ekonomi di Indonesia semoga menjadi lancar, makmur. Amin. Allahumma amin. Ini dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa nas'aluka qalban khashi'an wa nas'aluka rizqan wasi'an wa nas'aluka ilman nafi'an wa nas'aluka al-'afiyata min kulli baliyah wa nas'aluka tamamal 'afiyah wa nas'aluka syukra 'alal 'afiyah wa nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillah.